Pemirsa, Selat Hormuz makin membara di tengah tersumbatnya jalan damai Amerika Serikat Iran. Rudal berseliweran, kapal-kapal dari kedua belah pihak pun saling menghancurkan. AS Iran saling serang memperebutkan kendali atas Selat Hormuz, jalur pelayaran internasional yang paling krusial di dunia. Sampai kapan perang ini akan berlangsung? Akankah ketegangan geopolitik global ini akan mereda? Bersama saya, Fazilah Khairunisa, inilah The Prime Show selengkapnya. They had 8 of them and they're all gone. And they're fast, but they're not fast like a missile. A missile is slightly fast. و قاعدتا اگر بی‌توجه باشند ما حتی نظرم رو دارم میگم ما حتی به قیمت جنگی دوباره تنگه هرمز رو از دست نخواهیم داد. بهترین راه برای امریکا این هست که خودش رو بکشه از این جنگ. Pemerintah Iran bersikuku untuk mempertahankan blokade di Selat Hormuz. Iran menegaskan akan menembakkan rudal mereka jika kapal-kapal Amerika Serikat nekat menerobos masuk. Angkatan bersenjata Iran merilis sebuah video rudal-rudal yang ditembakkan. Ini merupakan sikap tegas yang diambil oleh Iran untuk menghalau kapal milik Amerika Serikat yang nekat menerobos blokade di Selat Hormuz. Dikutip dari kantor berita Iran, Fars, 2 rudal menghantam kapal Amerika Serikat karena dinilai melanggar peringatan Iran. Iran menyerang pasukan Amerika Serikat di Selat Hormuz dalam 24 jam terakhir. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan serangan oleh kapal kecil Iran tersebut tidak berarti. About Iran, Mr. President, they've fired at U.S. ships several times in the last 24 hours. What do they need to do to violate the ceasefire? Well, you'll find out because I'll let you know. They know what to do and they know what to do. They know what not to do, more importantly, actually. And, they fired them in little boats with pea shooters. The pea shooters, little boat with little, why? Because they don't have any boats anymore. The Navy is comprised of, they call them little boats, fast right? Boats or little boats. And they're fast, yeah. They're so fast that
They had 8 of them, and they're all gone. And they're fast, but they're not fast like a missile. A missile is slightly faster. They're all gone, so they're looking around for little boats to try and compete with our great Navy. We have a Navy that's unbelievable. You know, we set up a blockade, as you know very well now. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menangguhkan operasi Project Freedom di Selat Hormuz hanya 2 hari setelah operasi berjalan. Penangguhan untuk memberikan ruang tercapainya kesepakatan damai Amerika Serikat dan Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menghentikan sementara operasi Project Freedom di Selat Hormuz. Penangguhan hanya 2 hari setelah operasi diberlakukan. Penangguhan bertujuan memberikan ruang bagi negosiasi final kesepakatan dengan Iran, menyusul adanya kemajuan signifikan dalam pembicaraan kedua negara. Lewat media sosialnya, Presiden Trump menyatakan berdasarkan permintaan dari Pakistan dan beberapa negara lain, operasi Freedom ditunda sementara untuk melihat apakah kesepakatan damai dengan Iran bisa benar-benar tercapai. Operasi Project Freedom dimulai sejak Senin kemarin, bertujuan membantu kapal dagang keluar dari blokade di Selat Hormuz. Meski operasi ditunda, namun Presiden Trump menyatakan blokade di Selat Hormuz tetap berlaku secara penuh. Sebelumnya Iran bersiap dengan segala skenario, termasuk skenario perang. Respon konflik di Selat Hormuz yang makin panas. Iran melarang siapapun melintasi Selat Hormuz, termasuk kapal perang Amerika Serikat dalam operasi pembebasan Project Freedom. Jet tempur Super Hornet selepas landas dari kapal induk Amerika Serikat Abraham Lincoln untuk mendukung operasi pembebasan Project Freedom terhadap kapal-kapal yang terjebak di Selat Hormuz. Menyusul meningkatnya ketegangan, saling klaim serangan dan saling bantah terkena serangan di Selat Hormuz, Amerika dan Iran kian panas. Merespon Project Freedom yang diklaim Amerika Serikat sebagai operasi pembebasan, Iran sepenuhnya siap menghadapi skenario apapun. Mengutip media Iran Tasnim, Washington tahu bahwa Iran tidak akan mentolerir upaya Trump dan pasukan Amerika Serikat untuk mengintimidasi Iran di Hormuz. Pasukan Iran melepaskan tembakan peringatan ke sejumlah kapal militer Amerika Serikat di hari pertama Project Freedom digelar. Tak terima operasi pembebasan Project Freedom diganggu Iran, melalui Truth Social, Trump meminta Korea Selatan bergabung dalam misi Amerika di Selat Hormuz setelah kapal kargo Korea Selatan disebut Trump diserang Iran. Iran tidak mengizinkan kapal perang Amerika untuk melewati Selat Hormuz tanpa persetujuan militer Iran. Iran mengaku memiliki skenario-skenario lain yang siap dan akan bertindak jika diperlukan, termasuk skenario perang. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Bahkan 2 juta warga Iran sudah mendaftar menjadi relawan bela negara, termasuk pejabat dan tokoh publik sejak awal konflik berkecamuk. Hingga kini setiap malam di berbagai kota di Iran, warganya tak pernah absen turun ke jalan menyuarakan dukungan mereka kepada pemerintah Iran atas konflik dengan Amerika dan Israel. Ya, ketegangan perang antara Amerika dan Iran kembali membara dengan serangkaian eskalasi yang mengguncang kawasan dan Timur Tengah, maksud kami, dan khususnya di jalur vital energi dunia di Selat Hormuz. Dan kita akan membahasnya bersama pakar geopolitik dan keamanan nasional Wibowanto Nugroho, dan nanti juga akan bergabung bersama kita Ibu Suzy Sudarman, pengamat hubungan internasional melalui sambungan Zoom. Halo, selamat malam Mas Wibowanto. Selamat malam Mbak. Oke. Baik. Maksud kita mendapatkan apa ya, baru-baru ini gitu ya, informasi yang ada justru Selat Hormuz ini makin memanas gitu. Apakah mungkin nantinya perang ini berubah jadi perang di laut atau akan seperti apa selanjutnya? Ya, jadi pertama itu saya akan bicara dari perspektif Perang Dunia Kedua. Yes. Karena yang sekarang terjadi ini adalah interaksi antara great power politics ya, dengan regional security complex dynamics di Timur Tengah gitu ya. Jadi saya bicara dari Perang Dunia Kedua dulu. Okay. Jadi apa yang sekarang terjadi itu adalah deadlock confrontations ya, antara Amerika melawan Iran. Nah, saya mau bicara Amerika dulu. Ya, dari perspektif Perang Dunia Kedua, terbentuklah struktur keamanan internasional, ya, termasuk di Timur Tengah. Di mana struktur itu
adalah struktur yang selalu harus di reshape, itu poin itu. Ya, yang kedua, nah di setelah tahun 45 itu ada 5 P5 ya, 5 P5 pemegang senjata nuklir, dan di situ disusul oleh Israel, Korea Utara, China, dan juga Pakistan, India. Ya, Israel, Korea Utara, Pakistan, India. Nah, kenapa mereka bisa punya nuklir? Karena adanya struktur keamanan internasional yang terbentuk setelah Perang Dunia Kedua yang belum sempurna, ya, sehingga menimbulkan celah historis sehingga 4 negara ini bisa memiliki senjata nuklir. Tetapi itu ditutup di tahun 68. Ada NPT, Non-Proliferation Treaty on Nuclear Weapons, ya. Nah, Iran masuk sebagai late challengers, ya. Setelah itu baru Iran mau punya senjata nuklir. Nah, apa yang Iran harapkan ini berbenturan dengan sistem. Nah, itu poinnya tuh. Jadi sudah tertutup negara manapun untuk menjadi pemilik senjata nuklir gitu loh, kan tahun 68 gitu loh. Nah, jadi ini konfrontasi ya. Itu poin 1 ya. Jadi kalau kita lihat 14 poin yang ditawarkan oleh Iran itu ya sebenarnya merupakan satu proses leverage dari Iran ya untuk mengajak Amerika melewati proses yang namanya reciprocal de-escalation. Jadi Iran itu minta mundur satu persatu gitu. Jadi Iran mundur 1 step, Amerika mundur 1 step. Iran mundur 1 step lagi, Amerika mundur 1 step lagi. Jadi Iran mengatakan bahwa berikan kepada kami akomodasi, ya akomodasi dengan meringankan sanksi ekonomi dan sanksi militer. Baru kita setelah itu bicara mengenai nuklir, proksi, dan juga intercontinental ballistic missiles, ya ICBM, ya ballistic missile. Tapi Amerika tidak mau. Amerika minta compliance dulu. Amerika minta bahwa saya mau diskusi, ya memberikan akomodasi jika kalian comply dulu. Nah, comply-nya apa? Lucuti proksi, lucuti ICBM ballistic, dan lucuti nuklir. Nah, ini nggak ketemu. Itu poinnya tuh, ya. Jadi itu deadlock. Dan itu poin 1 ya. Poin kedua, kita harus bisa memahami juga dari Iran perspektifnya bahwa Iran ini negara yang mengutamakan strategic resistance di dalam doktrinnya pertahanan. Lepas dari itu rezim 79 atau tidak gitu ya. Nah, yang Iran terapkan sekarang versi 79 itu adalah namanya strategic otonomi. Ya, mereka mempunyai trauma terhadap tekanan eksternal, termasuk juga dari Barat. Yang tahun 52-53 menghadapi namanya operasi intelijen untuk menggulingkan Prime Minister Mossadegh waktu itu, ya. Terus yang berikutnya, salah satu bentuk strategi otonomi tidak mau bergantung dari kekuatan luar adalah dengan tadi itu doktrin pertahanannya itu harus punya nuklir, harus punya proxy sebagai forward defense, dan harus punya ICBM, Intercontinental Ballistic Missile, gitu. Dan yang ketiga, diplomasi. Diplomasinya itu dikenal dengan istilah negotiated resistance. Jadi mereka harus resist dulu, ya, mempunyai posisi sendiri, dan mereka baru bernegosiasi, leverage-nya. Nah, ini tidak ketemu. Nah, kenapa tidak ketemu? Karena Iran mengambil posisi revisionis. Iran yang versi 79 khususnya tidak puas dengan regional security complex yang sekarang di Timur Tengah, tidak puas juga dengan kondisi sistemik global, ya. Buat Iran, Amerika dan Israel adalah masalah utama dari semua permasalahan di Timur Tengah dan juga di dunia, gitu, kira-kira gitu. Nah, itu dari Israel ya. Dari Iran. Sekarang dari Amerika. Dari Amerika kita lihat dari tahun 79, ya, setiap presiden Amerika, ya, itu menolak yang namanya Iran itu mempunyai senjata nuklir, plus ballistic missile, plus juga proxy, ya. Nah, segala macam cara sudah dilakukan oleh Presiden Amerika. Dari tahun 79 sampai tahun 90, itu namanya pendekatan containment. Jadi pengaruhnya Iran itu di-contain, dibatasi begitu ya. Masuk tahun 90, eranya setelah George Bush senior turun, masuk Clinton dan George Bush junior, itu mulai lebih firm kepada Iran. Karena Iran terbaca mempunyai indikasi membangun senjata nuklir. Nah, mulai pendekatan ofensif realis dilakukan saat itu. Ya, dan Presiden Bush menyebut itu sebagai axis of resistance waktu itu, axis of evil bersama Korea Utara, bahasanya begitu, bahasa diplomatiknya. Nah, masuk ke dalam eranya Obama mulai menggunakan cara-cara yang berbasis rule of law, multilateralis, liberalis, karena beliau itu lawyer gitu loh.
Dan akhirnya adalah yang namanya JCPOA, ya, Joint Comprehensive Plan of Actions. Nah, tetapi saat Trump menjadi presiden di periode pertamanya Trump, ya, dia keluar dari situ. Argumennya Trump adalah ini tidak menghilangkan kemampuan pembangunan senjata nuklir. Ini hanya menunda, gitu. Akhirnya Trump keluar. Begitu Trump keluar, Biden jadi presiden, ya. Biden mau masuk lagi, tapi level pengayaan uraniumnya Iran sudah tinggi, sudah melewati batas, ya disepakati di JCPOA, akhirnya nggak bisa masuk lagi. Nah, Trump sekarang sejak 2024, 2025 dia jadi presiden, selesai 2028, itu bertekad menyelesaikan semua permasalahan terkait Iran ini yang tidak bisa diselesaikan Presiden Amerika sebelumnya. Khususnya ya satu paket isi 3 tadi, nuklir dilucuti, proxy dilucuti, dan juga ICBM. Ya, itu poinnya. Dan caranya adalah dikenal dengan integrated deterrence, menggunakan semua instrument of national power, dan pendekatannya Mbak, yang dunia harus tahu, Indonesia harus tahu, itu namanya compellence arsitektur. Jadi memaksa. Pada saat Trump memaksa, yang disebut lawan di dalam strategi keamanan nasional Amerika tahun 2025, itu menyebut China, Rusia, aktor negaranya, yang aktor negara dengan lesser capability adalah Korea Utara dan Iran, dan juga aktor-aktor non-negara, majority dari itu adalah proksi-proksinya Iran Timur Tengah. Jadi Trump itu bertekad untuk menyelesaikan itu sampai 2028, itu poinnya tuh. Nah, akhirnya ditempuhlah high intensity conflict. Nah, high intensity conflict tidak selesai kemarin, berlanjut sekarang. Negosiasinya agak-agak lebih alot lagi sekarang ya, karena kan sama-sama ingin mempertahankan, apalagi sekarang Selat Hormuz juga makin dengan saling serang lagi. Nah, kita juga kan membahasnya sama Bu Suzy nanti mengenai negosiasi seperti apa. Terima kasih Bu Suzy sudah bergabung di The Prime Show melalui Zoom, Ibu. Tapi kita akan lihat jawaban dari Bu Suzy nanti. Usai jeda, pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah di The Prime Show. Inilah detik-detik terbakarnya Pelabuhan Fujairah, salah satu fasilitas ekspor minyak strategis di kawasan Teluk yang terekam kamera warga. Pihak Uni Emirat Arab menyatakan sejumlah drone menargetkan pelabuhan tersebut. 3 orang dilaporkan terluka akibat serangan. Pihak Abu Dhabi menuduh Iran yang lancarkan serangan dan berpotensi tingkatkan ketegangan di Teluk. Namun seorang perwira militer Iran membantah dan Iran tak punya rencana menyerang Uni Emirat Arab. Tentunya serangan ini menyebabkan kebakaran hebat di kilang minyak milik Uni Emirat Arab di Pelabuhan Fujairah. Serangan yang diduga dari drone berdampak langsung pada operasional penerbangan. Sejumlah penerbangan menuju Uni Emirat Arab dialihkan ke Muscat, Oman. Otoritas juga sempat menutup seluruh bandara sebagai langkah pengamanan. Atas kejadian tersebut, Iran tidak bertanggung jawab atas kebakaran di industri minyak di Pelabuhan Fujairah. Bantahan itu dilontarkan lantaran Iran tidak pernah dan saat ini tidak berencana menyerang Uni Emirat Arab. Iran justru menuduh militer Amerika Serikat sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Iran juga menyebut kebakaran di salah satu zona minyak di Pelabuhan Fujairah dapat memicu kekhawatiran eskalasi regional. Ya, kembali bersama kami, pemirsa, dan kita akan bergabung, sudah terhubung bersama Ibu Susi Sudarman, pengamat hubungan internasional melalui sambungan Zoom. Ibu, menindaklanjuti yang tadi, jadi setelah disampaikan juga oleh Mas Wib begitu ya, mengenai ini sepertinya negosiasi yang alot begitu ya, karena dua-duanya ini ingin sama-sama menang. Nah, menurut Bu Suzy, ini kan juga Project Freedom juga dihentikan sementara untuk memberikan kesempatan untuk negosiasi. Negosiasi seperti apa sekiranya yang akan berhasil? Mungkinkah ada kesempatan itu? Kalau saya melihat sebagai ahli Amerika ya, ini mindset. Mindset dari sebuah hegemoni yang sulit untuk menyesuaikan diri dengan kondisi sekarang ini. Dunia sudah bergulir menjadi sangat berbeda dari waktu mereka merencanakan ya, rancangannya itu sebetulnya strong state expands, itu nomor 1. Jadi strong state harus membuat negara lain seperti Amerika Serikat. Outer inner artinya kalau ada instabilitas di luar itu akan membahayakan national security Amerika Serikat. Jadi saya iseng melihat
Senat, ini bagaimana dia responsnya? Ternyata Senator Murkowski bicara bahwa, come on Donald Trump, kamu datang ke kami dong, saya siapkan authorization of the use of military force, AUMF, yang biasanya mereka lakukan kalau misalnya mereka tidak bisa menggolkan resolusi war powers. Jadi AUMF yang disiapkan oleh Murkowski hanya syaratnya satu, define the war. Yang kedua adalah kasih tahu suksesnya ukurannya apa. Yang ketiga exit strateginya bagaimana. Jadi mereka udah siap-siap tuh. Murkowski dengan kawannya di Republican Party juga. Jadi kalau saya bilang ini bukan kita bisa melihat oh ini kesalahan Trump dan ini itu. Ini mindset mereka yang tidak bisa berubah. Karena inner outer dan outer inner kind of threat itu selalu didefinisikan sebagai hal yang akan mengurangi kekuasaan Amerika. Mereka sangat pure realis dalam arti interest define as power. Jadi kepentingan mereka adalah kekuasaan. Kalau ada yang mencoba men-challenge, menantang, mereka akan segera menghardik orang tersebut atau kalau bisa dibom sekalian. Jadi kalau saya bilang ini bukan aturan-aturan yang sangat yuridis begitu. Mindset mereka memang hegemonik dan tidak mau kalah. Dan selalu harus keluar sebagai winner. Sehingga yang dicari oleh Donald Trump adalah satu winning strategi lagi. Kalau misalnya di Iran dia sudah dipermalukan, dia akan menghajar Kuba sebagai satu faktor untuk menunjukkan bahwa dia menang. Jadi yang kasihan nanti Kuba, karena sebetulnya Iran nggak bisa dikalahkan, tapi Kuba yang akan jadi bulan-bulanan dari Donald Trump. Jadi kalau kita misalnya merujuk kepada cara berpikir orang Amerika ini, kita harus paham mereka itu ya begitu gitu loh. Kalau misalnya mau sedikit berubah ya harus misalnya dari PBB atau dari suasana dunia yang memaksa Amerika Serikat untuk lebih santun dan lebih berperilaku baik. Tapi itu saya kira agak sulit ya. Karena kalau Partai Demokrat menang juga dia akan berpikir sama. Jadi hegemoni itu dipertahankan karena mereka merasa mereka punya misi di dunia dan hanya Amerika yang bisa melakukan itu. Yang disebut Amerika is God's gift to humanity. Bayangkan aja. Kalau orang berpikir demikian, bagaimana Anda aturan-aturannya ya dibuat seenak sendiri agar hegemoni itu bertahan. Oke, Bu Susi. Lalu Donald Trump juga sempat menyatakan bahwa peran melawan Iran ini adalah perang kecil begitu. Apa ini maksud perang kecil ini? Dia sengaja melakukan propaganda kok. Itu propaganda Donald Trump yang bilang semua swift boat atau kapal-kapal boat kecil yang digunakan oleh Iran itu tanda bahwa Navy mereka sudah rusak dan sebagainya. Walaupun memang benar Iran mengalami kerugian besar, tetapi dia memang menggunakan strategi war of attrition. Jadi semakin lama dia bikin putus asa dari Amerika Serikat, makin senang Irannya karena itu dipancing ke arah itu. Dan ancamannya adalah kalau kamu menyerang kami akan buat ini sebagai regional war. Jadi nggak banyak alternatifnya. Sekarang untung Pakistan mendorong untuk menghentikan Project Freedom ya. Untuk jeda sedikit sehingga bisa terjadi deeskalasi. Apakah ini akan berhasil? Kita lihat moodnya Donald Trump itu yang nggak bisa ditebak sebetulnya. Oke. Lalu apakah ini juga sebenarnya dalam konteks meremehkan ketegangan yang terjadi saat ini di Selat Hormuz, Bu? Ya pokoknya apapun tujuannya adalah menunjukkan bahwa saya menang dan saya punya inisiatif baru yang kelihatan saya sebagai bully dan melakukan bullying itu secara nyata. Jadi sekalipun dia tahu bahwa dia nggak akan mungkin bisa menang dalam war of attrition ini ya. Jadi gini ya, tadi Bu Susi udah menjelaskan tuh. Ya, Bu Susi tinggal di Amerika. Saya memang belajar Timur Tengah. Saya National War College-nya di Amerika, di Washington DC. Saya mencoba memahami cara pikir Amerika ya. Jadi kita melihatnya ini adalah dari perspektif sistemik, global ya. Di dalam sejarah 500 tahun terakhir, terdapat 16 persaingan antara ruling power melawan rising power. Dari 16 interaksi, 12 berakhir perang, terbuka. 4 tidak, berarti 75% chance perang terbuka. Ya, pada saat ada struggle of power antara ruling power melawan rising power. Nah, yang terjadi saat ini adalah ruling power Amerika melawan
China khususnya, ya, sebagai pemegang GDP nomor 2 di dunia. Makanya Amerika itu memprioritaskan, ya, major theater war-nya itu adalah di wilayah Indo-Pasifik, tepatnya di daerah China, China Selatan. Nah, setelah itu menyiapkan operasi containment yang ada di Timur Tengah, operasi Homeland di Homeland Defense, dan juga operasi deterrence di Eropa bersama NATO. Bignya gitu. Jadi Amerika tidak dipersiapkan angkatan bersenjatanya untuk melakukan major theater war di Timur Tengah. Itu poinnya. Nah, dari tahun 79 sampai tahun 2026, ya, semua presiden Amerika belum bisa menundukkan tanda kutip orientasi geopolitik Iran yang memang mau membuat revisi dari sistem dunia. Dimulai dulu dari Timur Tengah. Jadi apa yang dimaui oleh Amerika di Timur Tengah, yaitu yang pertama adalah tidak adanya rivalitas aliansi lainnya di situ, dan keamanan bagi negara sekutu, baik negara Sunni Arab, GCC ataupun Israel, dan juga akses freedom of navigation di Selat Hormuz, ya, dan juga tidak adanya kekuatan nuklir, intercontinental ballistic missile, dan juga proxy Timur Tengah, itu semua ditolak oleh Iran. Jadi posisinya adalah zero sum game gitu. Itu poinnya tuh. Nah, dalam konteks sekarang terjadi interaksi yang tadinya Amerika dengan China itu irregular competition namanya gitu. Mereka berperang tetapi belum berperang lah begitu ya. Jadi berperangnya itu dalam bentuk persaingan irregular, tidak mengikuti aturan main yang berlaku gitu di masa damai. Sekarang berinteraksi dengan konflik di Timur Tengah. Itu poinnya tuh. Nah, sekarang kondisinya menjadi brinkmanship. Tidak ada masalah fundamental yang selesai, ya. Dan tinggal menunggu ini pecah menjadi perang besar. Nah, Presiden Trump sendiri, ya, tahun 2025 di dalam strategi keamanan nasionalnya itu sudah mengatakan bahwa fokusnya adalah Indo-Pacific Command, China, ya. Yang kedua, dia akan fokus kepada bagaimana dunia ini bisa disustain, ditopang bukan hanya oleh resource-nya Amerika, tetapi harus ada pembagian beban. Nah, aliansi terlibat gitu untuk menghadapi China semuanya. Terus yang ketiga, dia itu fokus bagaimana homeland-nya itu aman, ya, makanya MAGA, ya, dan merevitalisasi defense industry. Itu 4 tuh fokusnya sebenarnya. Nah, jadi di sini sebenarnya ada yang namanya tuh palo konservatisme tuh. Istilahnya ada satu yang incoherent juga di sini. Satu sisi tetap mau menjadi hegemon, seperti Ibu Susi tadi bilang, tapi satu sisi itu mau resource tuh dibagi, beban tuh dibagi-bagi gitu. Nah, itu satu. Yang kedua, ada upaya yang namanya tadi saya bilang adalah compellence arsitektur, memaksa untuk adanya perubahan-perubahan ini. Nah, salah satu titik temu antara Amerika dengan China dalam hal ini Presiden Trump dan Xi Jinping adalah Presiden Trump itu mencoba mengadop pemikiran Xi Jinping, bahwa Xi Jinping mengatakan tidak ada universal values. Ya, yang ada adalah masing-masing negara bangsa itu punya values masing-masing. Tapi pada prakteknya, akhirnya yang kuat lah yang menentukan universal values tuh, ya, hegemon kan. Nah, Amerika bilang ya sudah kalau gitu, saya jadi perwakilan dari budaya Barat, Amerika. Silakan China jadi perwakilan dari budaya Timur gitu. Nah, tapi yang terjadi sekarang itu adalah yang namanya competing atau conflicting, ya, multipolarism. Jadi masing-masing itu berkonflik dan itu kelihatan di Timur Tengah. Nah, Trump mencoba membuat namanya peaceful coexistence antara Arab dan Yahudi di bawah Abraham Accords yang sekarang ditolak oleh Persia. Nah, sementara China dan Rusia itu menolak ya. Iran itu punya senjata nuklir, tapi mendukung tanda kutip untuk menjadi threshold state of nuclear capability. Untuk apa? Mendistract Amerika. Nah, jadi poinnya nih. Jadi kalau sampai sekarang ini tidak bisa ketemu antara Beijing dan Washington, nah berarti akan ada resiko ini akan eskalatif. Baik. Dan pada saat itu ada multi front battles, disitulah arah perang dunia itu semakin jelas. Tapi ada yang ramai juga karena misalnya dipertanyakan bahwa apakah ini Amerika Serikat tadi seperti yang akan bertemu dengan Cina akan membicarakan tentang perdamaian, atau Amerika Serikat ini juga mengklaim atau menuduh bahwa Cina ada di balik Iran. Tapi jangan dijawab dulu Mas Wib, karena kita akan kembali usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kalau di balik Iran udah pasti.
Korban tewas akibat serangan Amerika Serikat dan Israel di Iran terus meningkat. Ribuan orang dilaporkan tewas dan 45% diantaranya adalah warga sipil. Mirisnya lagi, sekitar 262 anak-anak menjadi korban, termasuk 7 bayi di bawah usia 1 tahun. Di antara korban tewas anak-anak terdapat 120 siswi sekolah dasar dari sekolah khusus perempuan di Minap yang tewas akibat serangan pasukan Amerika pada hari pertama perang. Peluncuran rudal ke sekolah dasar di Minap, Iran dituding dunia sebagai aksi terorisme karena dengan sengaja menargetkan fasilitas pendidikan sipil. Tragedi ini akan terus meninggalkan luka karena perang yang terjadi menewaskan ratusan anak-anak yang tak berdosa. Ya, ada kembali di The Prime Show, pemirsa. Mas Wib, tadi kita, Bu Susi juga menyampaikan begitu ya, mengenai memang mindset yang ada di dalam Presiden Amerika Serikat Donald Trump begitu. Tapi tadi disebutkan bahwa ada pemikiran alternatif. Apa yang maksud dengan pemikiran alternatif ini? Jadi tadi Bu Susi udah bilang tuh, jadi presiden dari Demokrat dan Republikan tuh tujuannya sama. Tidak akan mau direvisi oleh Iran, gitu ya. Revisionis power. Caranya yang beda. Nah, sekarang di Republikan sendiri, itu caranya juga beda-beda. Presiden Trump itu mewakili evolusi pendekatan Presiden Amerika dalam menghadapi Iran, yaitu namanya coercive realis tuh. Jadi ofensif realis yang tadi beliau sudah bilang, pendekatannya preventif, menghantam musuh sejauh mungkin yang mencoba melawan seawal-awal mungkin gitu loh. Tapi dengan cara apa sekarang? Coercive, military di depan, instrumen of national power yang lain di belakang, membackup. Jadi memaksa untuk akhirnya bernegosiasi dan tunduk, itu poinnya. Nah, pendekatan ini di-challenge di kalangan lain di Washington DC. Contoh ya, saya ambil tuh pendapatnya Laksamana William Raven. Dia mantan Panglima Special Operation Command yang menangkap Osama Bin Laden. Beliau mengatakan, penggunaan instrumen of national power militer hanya bisa efektif jika ada way out diplomasi. Itu satu ya. Yang kedua, dari Vali Nazar. Vali Nazar itu profesor Iran, ya, masih keluarganya Iran, tapi sekarang jadi profesor di Johns Hopkins University. Dia menulis buku namanya Grand Strategy of Iran. Dia mengatakan bahwa untuk menaklukkan Iran tuh nggak mungkin sampai Iran menyerah total, surrender, nggak mungkin. Jadi yang paling mungkin adalah yang namanya negotiated constraint. Nah, jadi mengconstrain perilaku Iran sekarang dengan memberikan sedikit konsesi. Gitu. Jadi yang Iran minta adalah de-escalation bertahap, reciprocal, itu ikutin aja sebagian. Gitu loh. Nah, Amerika nggak mau, Trump nggak mau. Nah, Bu Susi bilang, karena tidak mau kelihatan kalah. Nah, ada lagi pemikiran alternatif yang diwakili oleh Farid Zakaria, liberalis alirannya. Dia mengatakan, way out-nya hanya yang namanya off-ramp diplomasi. Jadi off-ramp diplomasi itu adalah jika ada pihak yang berkonflik, itu hanya mungkin selesai jika masing-masing itu keluar tanpa malu. Iran tidak kelihatan malu, kalah secara domestik dan internasional, Amerika juga tidak. Mungkin nggak tapi Mas Wib? Trump nggak mau, itu poinnya. Nah, makanya seharusnya Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington DC harus bisa menerobos masuk ke ring 1, ya, Trump administration, dan memberikan saran, gitu loh. Nah, kalau saya bisa, saya bukan saya dubesnya. Nah, jadi diberikan saran, masuk ke ring 1 di situ, bagaimana Indonesia sebagai negara yang penduduk muslim terbesar memberikan alternate way of thinking, gitu, untuk menghadapi fenomena ini, gitu. Nah, karena kalau tidak, ya, perbedaan yang fundamental secara ontologis, secara ideologis, secara interest, dan cara negosiasinya juga frontal, berbedanya, itu hanya bisa diselesaikan di medan peperangan. Jadi kalau nanti China memang mau membackup Iran, memang betul, ya, terus bergabung dengan Rusia melawan Amerika bersama Israel dan negara Sunni Arab dan Eropa, dan mereka menang, ya mereka yang akan nanti mengatur sistem dunia baru. Gitu. Bu Susi, tadi kalau dikatakan Mas Wib begitu ya, harus ada pemerintah Indonesia ini mungkin bisa untuk menembus ke ring 1 atau menjadi alternatif way of thinkingnya dari Donald Trump begitu. Mungkinkah Bu itu? Yang bisa melakukan itu hanya Rusia kayaknya. Karena punya kekuatan ya. Kalau kita sekarang masih prihatin lah, kondisi negara masih prihatin. Kita malah ditekan untuk ART dan sebagainya ya. I think that's it's uncreative to think kita bisa melakukan sesuatu ya. Karena pada saat ini yang bisa mengancam Donald Trump hanya Rusia. Cina tidak mau melakukan itu, jadi hanya Rusia satu-satunya. Pakistan untrustworthy untuk Iran karena terlalu kecil dan
kemungkinan dia akan takluk dengan permintaan Amerika Serikat. Jadi satu-satunya jalan adalah melobi Rusia untuk lebih aktif dalam deeskalasi. Oke, baik Bu Susi. Nah, kita ke Mas Wib lagi. Mas Wib, itu juga sebenarnya dijelaskan tadi kita ngomongin soal Kongres gitu ya Mas Wib ya. Karena Bu Susi juga tadi menjelaskan bahwa sebenarnya Trump ini tidak mau terlihat kalah dan dia selalu mementingkan kemauannya dia. Nah, sebenarnya kalau Kongres Amerika Serikat kan tidak pernah bisa melarang Donald Trump. Sebenarnya mungkin itu hal yang biasa atau sebenarnya memang hal yang nggak lazim sih Mas ada di... Saya pernah ambil satu semester tuh, National Security Law di National War College waktu itu. Kesimpulan saya, yang memang diberikan oleh profesor saya, War Power Resolutions itu ibaratnya adalah pemadam kebakaran tanpa air. Oke. Jadi tidak akan pernah bisa menghentikan kehendak presiden untuk berperang. Karena presiden Amerika itu mempunyai keunggulan bisa mendeklar perang duluan, melakukan perang duluan. Ya. Sementara kekuatan dari Kongres itu adalah power of purse, ya, kekuatan untuk ekonomi, keuangan, ya, dukungan logistik. Nah, jadi poinnya begini, saya cuma mengatakan, ya, tidak pernah War Power Resolution itu berhasil menghambat Presiden Amerika. Sejak tahun 73 peraturan itu dibuat untuk membatasi kekuasaan Presiden mengeksekusi perang dari perang Vietnam. Bahkan tahun 82-84 Presiden Reagan dari Republikan dan kemudian tahun 99 Presiden Clinton dari Demokrat perang di Kosovo dan Serbia, dan setelah itu Obama tahun 2011 dari Demokrat juga di Libya, itu mereka itu tidak memperdulikan War Power Resolutions. Nah itu. Nah, tapi ada contoh-contoh sukses di mana Kongres itu mempunyai pengaruh untuk membatasi pergerakan perang dari presiden adalah dengan potong budget. Udah. Jadi syaratnya adalah Upper House, Senat, dan Lower House yang 432 itu ditambah 100 jadi 532, 2/3-nya kompak. Dan mereka mau memotong anggaran. Udah, poin cuma itu aja. Nah, baru itu bisa berhasil. Ada beberapa success story. Nah, sementara Presiden Amerika bukan melanggar hukum juga. Mereka punya argumen, ada celah interpretasi, mereka mengatakan bahwa ini bukan operasi militer yang dimaksudkan di dalam definisi perang itu. Ini adalah low intensity conflict. Makanya saya bilang Trump itu sekarang kembali lagi, ya, seperti apa yang dilakukan Presiden Amerika dari tahun 79, special operation and low intensity conflict. Plus yang namanya coercive diplomasi. Itu yang dilakukan Trump sekarang. Jadi akan berjalan ini sekarang, ya. Walaupun sekarang Freedom Project itu dihentikan sementara, walaupun karena berisiko, ya. Itu sebenarnya pintu untuk melakukan banyak special operation dan low intensity conflict, dan kita nggak boleh lupa, ya. Tahun 52 upaya menjatuhkan Mossadegh itu gagal, diulang 53. Jadi Presiden Trump pun sekarang itu pasti melakukan yang namanya special operation and low intensity conflict, ya, kemungkinan dengan menggunakan United States Special Operation Command dan CIA Special Activity Division untuk men-shaping kondisi di dalam. Nah, karena ini penting nih Mbak, ya, Vali Nazar mengatakan, karena IRGC ini kan hidup dari konflik, denyut nadinya dari konflik, mereka eksis karena adanya konflik. Jadi kalau tidak ada konflik, mereka kehilangan relevansi geopolitik, juga ideologis, relevansi ekonomi dan bisnis. Jadi semakin kuat tekanan dari luar, semakin punya legitimasi di dalam RGC gitu loh. Nah, RGC itu menurut Admiral McRaven, ya sebagai mantan Panglima Special Operation Command-nya Amerika, dia tuh lebar dan dalam. Jadi ini yang harus di-shape di dalam, dan ini saya yakin sedang dilakukan sekarang. Karena Trump berharap 2028 urusan Iran ini selesai. Harapannya gitu loh. Itu poinnya tuh. Apakah berhasil apa tidak? Hanya waktu yang membuktikan. Makanya tadi Ibu Susi bilang, Rusia itu benar. Karena gini, kenapa kita belum perang nih sampai sekarang? Ya karena ya pasti Tuhan belum menghendaki. Yang kedua, dari manusia kita bahasanya adalah pendekatan realis. Masih ada nuklir. Jadi kekuatan nuklir lain yang mengingatkan. Yang kedua, masih ada pendekatan liberalis. Kita masih saling membutuhkan. Nah, yang bisa Indonesia lakukan tuh Bu Susi, itu hanya pendekatan konstruktivis. Yaitu pendekatan budaya, pendekatan personal untuk menyamakan norma dan identitas sebagai negara demokrasi, ya, dan hubungan baik Indonesia Amerika untuk melakukan pendekatan ke kelompok evangelis di dalam Christian evangelis yang mendukung kebijakan Trump, ya, dengan pendekatan tertentu. Saya tidak bisa salah benar, ya. Indonesia tidak boleh mengambil posisi ideologis, bela Iran, bela Amerika, bela Israel. Saya nggak setuju itu. Kita harus mengerti interest geopolitik kita, gitu, sehingga kita bisa membaca apa yang terjadi dan kita tahu harus bersikap seperti apa, gitu. Tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Wib begitu ya, kita memang tidak mungkin untuk melakukan pendekatan yang terlalu, tapi kita bisa mendekatkan diri dengan budaya, dengan
pendekatan-pendekatan yang sedikit lebih soft gitu ya, Mas ya gitu ya, personal begitu. Mungkinkah Bu ini akan dilakukan dan akan mungkin sedikit membantu atau mempengaruhi Amerika dalam hal ini? Satu, pengamatan saya selama ini dan juga nasihat dari profesor, kamu teliti dulu KBRI itu kerjanya apa? Bukan Amerika yang kurang mendalami Indonesia. KBRI menutup pintu. Iya, betul. Jadi seringkali tidak mau engage dengan Amerika karena takut. Mereka kan accountability-nya kuat sekali. Nanti mereka menilik soal korupsi, soal bad governance Indonesia. Jadi mereka kebanyakan hanya melakukan atraksi-atraksi angklung dan tarian Bali dan tarian-tarian. Sama sekali tidak ada rationality yang sebanding dengan negara Asia lainnya. Kan ada profesor saya menulis buku tentang Asia in Washington DC. Mereka aktif sekali mendekati NGO, mendekati Kongres, mendekati negara bagian dan sebagainya untuk melakukan engagement. Hanya yang paling utama tentunya kalau kita mempunyai aliansi militer baru efektif dalam mengadakan hubungan dengan Amerika Serikat. Sedangkan kita ini adalah bebas aktif dan kadang-kadang diragukan apakah mampu untuk menjadi allies yang sesungguhnya. Mas Wib, tanggapannya singkat saja Mas Wib. Oke, jadi kita menghadapi suasana yang kuantum nih sekarang ya. Jadi Presiden Trump dan yang lain-lain ini semua dalam era seperti sekarang itu susah ditebak intensi kapabilitas ya. Yang kedua ya, kita harus mengambil superposition. Ya, yang ketiga, semuanya itu entangled. Apa yang terjadi di Hormuz terjadi juga di Indonesia langsung efeknya. Yang keempat, semua kemungkinan itu mungkin. Jadi tidak melihatnya 0 sama 1. Pesan saya untuk KBRI ya, kita harus memainkan peran kuantum tuh. Artinya apa? Duta besar di sana dan juga staf KBRI, KJRI semuanya. Itu harus bisa mengengage dengan cara yang kreatif, mengeksekusi strategi otonomi kita dalam berdiplomasi, karena kita punya postur foreign policy yang pertama itu bukan sebagai revisionis, tapi penjaga perdamaian, ya, stabilitas dunia, melalui peran kita sebagai middle power, mengutamakan diplomasi, dan kita punya rekod ya sebagai negara yang berjuang melalui pendekatan normatif, rule of law, dan juga melakukan pendekatan lewat ASEAN. Saya rasa itu harus dijaga dan harus melakukan. Duta besar dan KBRI bukan hanya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan birokratis saja, seremonial, tapi harus menjadi war fighter di dalam era kuantum. Itu poin saya itu. Oke, baik terima kasih Mas Wibowo Nugroho, pakar geopolitik dan keamanan nasional, juga ada Ibu Suzy Sudarman, pengamat hubungan internasional, telah bergabung di The Prime Show. Terima kasih Bapak Ibu, selamat malam, salam sehat selalu. Terima kasih. Baik, ya pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali sejenak berikut ini, tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih di The Prime Show. Pemirsa, kasus viral dugaan pelecehan yang dilakukan oleh Kiai terhadap puluhan santriwati di Pati terus bergulir. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, hingga saat ini pelaku belum juga ditahan. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam The Prime Show malam hari ini. Saya Fazilah Kairunisa pamit. Terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa. Viralnya kasus dugaan kekerasan seksual di Kabupaten Pati terus menyita perhatian. Pasalnya, pihak kepolisian sudah menetapkan pelaku sebagai tersangka, namun hingga saat ini pelaku masih bebas berkeliaran dan belum dilakukan penahanan. Tersangka berinisial AS yang merupakan pengasuh pondok pesantren sebelumnya telah dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Polresta Pati pada Senin siang, namun tidak memenuhi panggilan penyidik. Hal ini menjadi perhatian lantaran pelaku resmi ditetapkan sebagai tersangka pada 28 April 2026. Kepolisian pun akan kembali memanggil terduga pelaku. Namun jika kembali tidak memenuhi panggilan, polisi memastikan akan menempuh langkah hukum lanjutan. Kenapa kok belum ditangkap? Sudah ditetapkan tersangka. Jadi kita penegak hukum melakukan hal tersebut, kita komitmennya sama. Kita pengen kasus ini cepat selesai. Makanya kita memperhatikan azas kehati-hatian, azas profesionalitas, dan juga hak asasi manusia. Jadi memang diwajibkan
bahwasanya sebelum kita melakukan penangkapan dengan pengekangan itu kan ada terkait hak asasi, kita harus memeriksa dengan menghormati hak asasi dan upaya daripada tersangka tersebut sebelum kita lakukan upaya penangkapan. Jadi Sebelumnya diketahui jika pondok pesantren yang diasuh terduga pelaku didemo oleh warga pada Sabtu 2 Mei 2026 lantaran meresahkan masyarakat. Belakangan diketahui puluhan santri ponpes yang diasuh pelaku mengaku menjadi korban pencabulan. Dari Pati, Jawa Tengah, Vidi Agil, iNews melaporkan.